Film horor Turki satu ini berkisah tentang kengerian di mana satu desa terkena kutukan. Sementara itu, Damla, gadis muda, mengalami gangguan aneh yang tak biasa. Ia merasa diteror dalam mimpi meski sudah memeriksakan diri ke psikiater. Hingga suatu saat, ia mendatangi Hoja di mana ibu sang Hoja mempunyai kemampuan untuk menerawang hal-hal goib. Korkarsan kabus gerçek olur. Tak disangka, sehari setelah itu, ibu dari Hoja meninggal dunia dan meminta Damla untuk pergi ke suatu desa. Karena lelah dengan teror mengerikan yang dialami setiap malam, Damla memutuskan untuk pergi ke desa itu tanpa tahu apa yang ia cari. Dan petualangan horor pun dimulai. Kisah dimulai di tahun 1997 di desa Baras. Kemal berada di gudang menangis sendiri menyesali perbuatannya yang telah ia lakukan. Ia mulai kehilangan akal dan menyebut apa yang terjadi merupakan sebuah takdir. Sebelumnya, ia kembali menyaksikan Hasan menikah dengan kekasihnya yang bernama Hatice. Kemal kesal dengan kakaknya sendiri yang tega merebut kekasih hatinya. Kemal yang gelap mata teringat ketika ia mendatangi dukun untuk merebut kekasihnya kembali. Abin Hasan aradan çekilecek. Dukun itu menjanjikan jika kelak Kemal bisa bersama Hatice kembali, namun dengan satu syarat. Anak pertama dari Kemal akan menjadi tumbal untuk jin yang melakukan tugasnya. Kemal harus menumbalkan Salih sebagai bayaran dari apa yang didapatkan Kemal. Listrik gudang itu tiba-tiba padam, membuat Kemal ketakutan. Ia menerangi ruangan itu dengan sebatang korek, namun api terus padam. Tiba-tiba, listrik kembali menyala dan suara dukun kembali terdengar. Suara-suara itu meminta Kemal untuk segera menumbalkan anaknya. Karena tak ada pilihan, Kemal mengajak Salih untuk keluar dari rumah. Mereka berjalan di halaman samping, di mana Kemal terus-terusan mendengar bisikan syaiton. Salih menanyakan apa yang terjadi pada ayahnya. Kemal memeluk sang anak dengan erat hingga nyawa Salih melayang seketika. Kemal yang menyesali perbuatannya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hatice, sang istri yang tengah hamil anak kedua, terkejut mendengar berita itu. Kisah melaju cepat 25 tahun kemudian di tahun 2022 di Istanbul. Gadis bernama Damla merasakan hal-hal aneh dalam hidupnya. Di usianya yang ke-25 tahun, Damla merasa mendengar bisikan gaib. Ia sudah berkonsultasi dengan beberapa dokter, namun tak ada yang membuahkan hasil. Ebru, yang merupakan dokter pribadi Damla, memberitahu jika ia bertemu dengan seorang di bank yang membicarakan pengobatan alternatif. Ia sudah mendapatkan nomor dari orang itu dan akan memberikan pada Damla jika ia tertarik. Damla tak bisa memutuskan saat itu juga. Ia bergegas kembali ke apartemennya. Ketika masuk ke dalam lift, gangguan terdengar semakin intens. Listrik tiba-tiba mati dengan sendirinya. Damla menyalakan senter yang ada di ponsel untuk menerangi lift. Ia mengecek sekeliling dan terdengar suara mengerikan. Tiba-tiba, sosok anak kecil muncul di lantai lift menghantui Damla. Setelah semua teror itu terhenti, Damla hanya bisa meringkuk ketakutan. Sesampainya di dalam apartemen, ia menceritakan pada kekasihnya yang bernama Cem. Damla memberitahu jika anak yang dilihatnya mengatakan jika ia tak pernah melihat Damla. Ia merasa anak itu seolah ingin berkomunikasi dengannya. Cem sama sekali tak percaya dan menganggap jika apa yang Damla lihat hanyalah sebuah halusinasi. Pria itu meminta Damla untuk menemui temannya Ebru. Damla kesal dengan Cem dan mengatakan jika ia tidak gila dan lelah diperlakukan seperti pasien yang menderita kejiwaan. Ia meminta kekasihnya untuk pulang dan datang lagi esok hari. Damla akhirnya memutuskan untuk menemui Hoja yang dikatakan Ebru beberapa hari yang lalu. Pagi itu, Damla menemui Hoja Nurul sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Ebru. Hoja menanyakan apakah Damla mengenal sosok anak kecil yang muncul. Damla menggelengkan kepala dan mengatakan jika ia tak mengenalnya sama sekali.
Ia hanya merasa terganggu dengan perkataan anak kecil itu. Damla merasa jika anak tersebut seolah mengenalnya. Hoja memberikan nasihat pada Damla untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Kemungkinan itu hanyalah sosok iseng yang mengikuti Damla. Hoja menanyakan pada Damla apakah ia mempunyai iman. Ia meminta agar Damla tidak membiarkan rasa takut dimakan oleh mereka yang memakan rasa takut. Iman tidak sia-sia jika diberikan sugesti dan harus luluh dari dalam hati. Namun, jika Damla tidak mempunyai iman, maka Hoja tidak bisa membantunya sama sekali. Kali ini, Hoja kembali bertanya pada Damla apakah ia mempunyai iman. Gadis itu mengangguk. Hoja membawa ibunya mendekati Damla. Ia meminta Damla untuk memegang tangan ibunya. Ia meminta gadis itu untuk menatap sang ibu dan membiarkan kegelapan masuk. Ibu dari Hoja tidak bisa melihat. Gözlerine bak. Damla yang fokus melihat ke mata ibu Hoja, melihat mata wanita itu berubah. Damla menarik tangannya karena ketakutan. Hoja mengatakan jika ia mempunyai doa yang telah melindungi Damla hingga saat ini, namun kekuatan itu kini telah habis. Damla menanyakan siapa sosok anak kecil itu. Hoja memberitahu hanya Damla yang mengetahuinya. Ia meminta gadis itu untuk tidak menutup mata karena ia harus mengikuti petunjuk yang ada. Jika itu tidak dihadapi, maka Damla tak akan terbebas darinya. Sesampainya di rumah, Damla menceritakan pertemuannya dengan Hoja pada Cem. Sayangnya, pria itu tak percaya dengan hal gaib dan meminta kekasihnya untuk berobat ke dokter. Cem mengajak Damla untuk pergi keluar kota bersamanya. Ia ada pertemuan selama seminggu. Damla menolak dan mengatakan jika ia lebih baik berada di rumah. Malam harinya, sosok anak kecil membisikkan sesuatu pada ibu dari Hoja Nurul. Damla terbangun di tengah malam dan bergegas membuka laptopnya untuk mencari sesuatu. Ia mencari lokasi desa Baras. Damla mempunyai sebuah tanda lahir yang berada di pergelangan tangan. Sementara itu di desa Baras, seorang wanita tua terikat di dalam rumahnya. Banyak foto keluarga terpajang di dinding rumah itu. Siang harinya, Cem memutuskan untuk pergi bekerja meninggalkan Damla selama seminggu ke depan. Tak berselang lama, Ebru menelpon memberitahu jika ibu dari Hoja Nurul meninggal. Damla sangat terkejut mendengar berita itu. Ebru memberitahu sebelum ibu Nurul meninggal, ia membicarakan tentang Damla. Ia meminta Damla untuk pergi ke sebuah desa. Sayangnya, ibu dari Hoja Nurul memberitahu dan mengatakan jika Damla sendiri tahu harus pergi kemana. Damla tak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh ibu Hoja tersebut. Akhirnya, Damla membuka internet dan mencari tahu di mana ia sebenarnya harus pergi. Berdasarkan feeling dan penampakan yang terjadi, Damla memutuskan untuk pergi ke desa Baras. Perjalanan membutuhkan waktu seharian hingga malam. Damla baru sampai di desa Baras. Di desa itu, seorang wanita bernama Hanife yang tengah tidur pulas mendapatkan gangguan gaib di mana kursi yang berada di ujung ranjang terjatuh dengan sendirinya. Damla yang sudah berada di desa menyewa sebuah kamar yang diantarkan oleh Faisal. Pria desa setempat memberitahu jika rumah itu kosong namun selalu ia bersihkan. Kebanyakan orang datang ketika musim panas, di mana mereka mencari harta karun yang ada di kuburan belakang bukit. Faisal meminta Damla untuk tidak menggunakan lantai atas karena kotor dan belum dibersihkan. Ia pun pamit pergi dan akan kembali esok hari. Üst katı kullanmıyoruz. Orası kapalıdır. Ketika malam semakin larut, Damla yang penasaran pun memilih untuk melihat apa yang ada di lantai atas. Karena lampu tak menyala, ia menggunakan senter di ponselnya. Tiba-tiba, panggilan masuk dari Cem yang menanyakan keadaan dari Damla. Gadis itu memberitahu jika ia berada bersama dengan Ebru. Di tempat lain, Pak Sedat mendatangi wanita yang berada di basement yang ternyata itu adalah adiknya sendiri yang bernama Hatice. Sedat menghukum adiknya karena ia mengira jika Hatice telah melakukan hal buruk hingga desa mereka mengalami kutukan. Ia memajang foto keluarga di dinding agar Hatice mengingat kematian yang disebabkan oleh kutukannya. Damla yang tengah tidur pulas tiba-tiba mendengar suara keributan mengerikan.
Suara itu berupa teriakan hingga terdengar letupan senjata tiba-tiba. Keluarga dari Hasan yang sudah mati muncul di depan Damla. Mereka seolah menyambut kedatangan gadis itu ke desa. Teror mengerikan membuat Damla ketakutan dan berlari keluar dari rumah. Ia terus berlari hingga sampai di orang-orangan sawah yang berada di persimpangan jalan. Damla terus berlari hingga sampai di sebuah rumah dan ia mendengar suara orang yang berbincang. Takut dengan apa yang terjadi, Damla terus melanjutkan larinya hingga bertemu sosok mengerikan dan... Ternyata apa yang terjadi dengannya selama ini hanyalah mimpi semata. Damla terbangun ketakutan dengan nafas yang terengah-engah. Ia teringat dengan perkataan Hoja Nurul agar tidak takut karena jika takut maka mimpi buruk akan menjadi kenyataan. Jika tak dihadapi, maka Damla tak akan menemukan kebebasan. Pagi harinya, Faisal mendatangi Damla. Ia menanyakan apakah Damla membutuhkan sesuatu atau tidak. Damla menanyakan tentang orang-orangan sawah yang ia lihat dalam mimpinya. Faisal cukup terkejut mendengar hal itu. Ia meminta Damla untuk tidak pergi ke sana karena tempat itu berbahaya. Ada seekor anjing pemarah yang sering menyerang. Damla tak memperdulikan peringatan Faisal dan ia memilih untuk mengecek tempat itu sendirian. Ia melihat orang-orangan sawah seperti mimpinya malam lalu. Tiba-tiba ada wanita tua yang marah-marah tak jelas. Wanita itu meminta Damla untuk pergi ke rumah yang ditunjuk. Damla sangat terkejut di mana wanita itu sudah menjauh dari tempatnya. Ia bergegas merekam agar bisa mempelajari apa yang sebenarnya dikatakan oleh wanita itu. Damla melanjutkan jalan untuk melihat beberapa rumah yang ada di sana. Ketika asik merekam dengan ponselnya, gadis itu dikejutkan dengan penduduk lokal bernama Sedat. Pria tua itu menanyakan apakah Damla yang menginap di tempat Faisal. Gadis itu mengaku jika dirinya adalah seorang jurnalis yang ingin membuat sebuah berita. Ia ingin datang di kuburan tua belakang bukit untuk meliput pencarian harta karun. Pak Sedat mengerti dan ia menanyakan kenapa Damla ada di sini sedangkan kuburan berada di belakang bukit. Pak Sedat pun mengingatkan Damla jika tempatnya kini berbijak tak terlalu aman dan memintanya jangan pergi jauh-jauh dari desa. Selain itu, ada serigala yang menyerang dan tak ada satu orang pun yang tersisa di desa itu. Sedat meminta Damla untuk kembali sebelum hal buruk terjadi. Malam harinya, Damla yang sudah berada di kamar kembali memeriksa rekamannya tadi. Ia masih tak mengerti maksud perkataan dari wanita tua tersebut. Oraya git. Git oraya git. Sementara itu, Pak Sedat masuk ke dalam ruang bawah tanah. Ia memberi makan adiknya dan kembali mengingatkan jika yang Hatice alami adalah akibat dari perbuatannya. Wanita itu meminta sang kakak agar bisa pergi ke kuburan anaknya, namun Sedat menolak untuk melepaskan adiknya. Damla yang sudah lelap dalam tidurnya terbangun karena mendengar suara ketukan. Damla memberanikan diri untuk naik ke lantai 2. Suara dari Hoja kembali terngiang agar Damla tidak takut dengan apa yang akan terjadi dan harus menghadapinya. Tiba-tiba ia diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Sosok-sosok orang yang telah mati dari keluarga Kemal muncul di sana. Damla sama sekali tak mengetahui kemunculan sosok itu. Gadis itu berusaha untuk tetap tenang hingga ia menemukan sebuah foto keluarga dari Kemal di tahun 1997. Pagi harinya, Hatice yang berada di rumah tua memandangi foto keluarganya. Ia merasa menyesal atas apa yang terjadi pada Salih. Sementara itu, Damla menanyakan foto yang ia temukan pada Faisal. Pria itu memberitahu jika anggota keluarga yang ada di foto tak lepas dari teror mengerikan. Damla yang penasaran pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Faisal mengetahui cerita itu dari ibunya, dimulai dari Kemal yang sangat mencintai Hatice. Mereka berdua hendak menikah, namun Hasan, kakak dari Kemal, juga menginginkan Hatice. Karena Hasan adalah anak pertama, maka Hasan mendapat prioritas dan menikah dengan Hatice yang kala itu kekasih dari Kemal. Meskipun Kemal sangat tak menyetujuinya, namun pada akhirnya ia hanya bisa pasrah. Sayangnya, dalam beberapa bulan setelah pernikahan digelar, Hasan tiba-tiba meninggal.
Hingga akhirnya Hatice pun dinikahkan dengan Kemal. Ayah Kemal dan Hasan yang bernama Mahmud Aga tak akan membiarkan Hatice menjanda dan menikahkannya dengan Kemal. Hal itu merupakan sebuah kebiasaan atau budaya di desanya. Damla yang mendengar hal itu cukup terkejut. Faisal melanjutkan ceritanya di mana setelah beberapa tahun menikah, Kemal mulai bertingkah aneh. Ia diketahui hendak membunuh Hatice 2 kali. Hingga di suatu malam Kemal mengakhiri hidup anaknya dan dirinya sendiri. Damla menanyakan apa yang terjadi pada Hatice setelah Kemal mengakhiri hidup. Faisal kembali menjelaskan jika saat itu Hatice sudah hamil anak kedua dari Kemal. Namun setelah melahirkan anak itu, Hatice kehilangan diri dan menjadi gila. Ia berbicara pada setan hingga keluarganya membawanya pada seorang hoja. Sayangnya hal itu tak membuahkan hasil sama sekali. Sementara sang anak, menurut Hanife, anak itu lahir cacat dengan suatu penyakit bawaan yang tak lama kemudian meninggal dunia. Bayi itu dikuburkan di samping makam Salih. Damla penasaran dengan keberadaan dari Hatice. Faisal mengungkapkan semenjak kejadian itu Hatice keluar entah kemana. Sebelum pergi, Hatice memberitahu jika Hanife terlibat dalam setan dan akan mendapatkan hukuman. Beberapa warga pun mencari namun mayat Hatice tak pernah ditemukan di mana-mana. Sementara ayah dari Kemal, Mahmud, menjadi gila yang kemudian membunuh istrinya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah berbicara dengan Faisal, Damla bergegas mengunjungi rumah Sedat. Ia memberitahu jika Faisal telah menceritakan banyak tentang Hatice dan ingin tahu dari sudut pandang keluarga Hatice. Fatma, istri dari Sedat, terlihat tertarik dan seperti ingin mengatakan sesuatu. Sayangnya, Sedat meminta sang istri untuk masuk ke dalam. Sementara Pak Sedat sendiri tak tertarik membicarakan hal itu dan meminta Damla untuk segera kembali. Ia meminta gadis itu untuk segera keluar dari desa sebelum ada hal buruk yang terjadi. Sementara itu, Hatice yang masih hidup disembunyikan oleh Sedat kakaknya sendiri. Ia mengalami teror mengerikan di mana sosok kedua suaminya muncul dalam wujud mengerikan. Sedat yang hendak membawakan makanan pada Hatice diperingatkan oleh Fatma agar Sedat membebaskan adiknya. Ia merasa kasihan karena Hatice sudah lama dikurung dalam rumah dan sudah cukup dengan hukuman yang diterima. Sedat berbicara keras pada istrinya untuk tidak ikut campur. Ia menganggap jika kematian yang terjadi di desa mereka adalah ulah dari Hatice. Tak berselang lama, Faisal datang. Tanpa basa-basi, Sedat langsung menggampar keponakannya itu. Ia meminta Faisal untuk tidak banyak bicara pada Damla atau ia akan membunuhnya. Faisal yang kesal pun bergegas pulang ke rumah. Hanife menanyakan apa yang terjadi. Pria itu memberitahu jika pamannya Sedat telah menggamparnya. Sang ibu hanya bisa menenangkan anaknya dan menganggap jika itu merupakan pukulan cinta. Hanife meminta anaknya untuk segera tidur dan jangan memikirkan hal tersebut. Malam itu, Sedat mengizinkan Hatice untuk mengunjungi makam kedua anaknya. Hatice sangat bersedih dan menyesal atas apa yang terjadi. Setelah membereskan urusan Hatice, Sedat kembali pulang ke rumah. Ia melewati jalan setapak hingga merasa ada sosok jin yang mengikutinya. Ia berbalik badan, namun tak ada apapun. Tiba-tiba, Sedat sudah berada di lubang penuh dengan tulang belulang. Ia berusaha keluar, namun sosok mengerikan itu terus mendekat ke arahnya. Sedat yang takut kembali terjatuh. Ketika ia hendak berusaha untuk keluar, sosok jin itu semakin dekat dan tiba-tiba sudah berada di dalam lubang. Sedat semakin ketakutan dan ternyata selama ini ia tak pernah masuk ke dalam lubang. Sedat bergegas untuk kembali pulang ke rumah. Hanife yang tertidur pulang mendapatkan mimpi mengerikan tentang dukun dan sosok jin yang diundangnya. Mimpi mengerikan itu berlangsung panjang hingga Hanife terbangun di pagi hari. Kala itu, Damla juga terbangun di tengah malam dan mendengar suara dari lantai atas. Ia beranjak dari tempat tidur untuk melihat apa yang terjadi. Ketakutan Damla membuatnya terjatuh dari tangga dan jatuh pingsan. Pagi harinya, Faisal mencari keberadaan Damla. Karena tak mendapat jawaban, ia bergegas masuk dan mendapati Damla pingsan di tangga. Ia menelpon Fatma dan membantunya untuk segera datang.
Sementara itu, Hanife mendatangi wanita tua di rumahnya. Ternyata wanita tua itu merupakan dukun yang telah membantu Hanife dulu. Hanife mempertanyakan apa yang terjadi karena jin mendatanginya dan berbicara tentang tumbal. Jin itu memberitahu jika waktunya sudah tiba. Dukun yang mengetahui hal itu meminta Hanife untuk pergi dari rumahnya. Dukun itu kesal dengan Hanife yang tak menuruti perkataannya dulu. Fatma yang merupakan mantan perawat memeriksa keadaan Damla yang sudah tersadar dari pingsannya. Ia terkejut ketika melihat tanda lahir di pergelangan tangan Damla. Ia bergegas pulang hingga Damla kebingungan dengan apa yang terjadi. Fatma yang berada di rumah menangis sedih setelah mengetahui siapa Damla yang sebenarnya. Ketika ia menjahit, sosok Hatice turun dari lantai atas dengan wajah yang mengerikan. Tak hanya Hatice, sosok sang suami datang dengan wajah yang sama mengerikan dan mencabut lidah Fatma karena terlalu banyak bicara tiba-tiba. Untungnya semua yang dialami Fatma hanyalah pandangan mengerikan dari sosok jin yang meminta tumbal. Malam harinya, Damla hendak menghubungi Cem untuk datang menjemputnya. Namun, ia mengurungkan niat dan menaruh ponselnya di atas meja. Sayangnya, ponsel itu terjatuh. Sosok jin sudah berada di rumah Damla dan mengamatinya. Ketika Damla hendak mengambil ponsel yang berada di bawah ranjang, sosok anak kecil mirip Salih kembali muncul. Sosok anak itu terus mendekati Damla hingga sosok Kemal muncul di belakangnya. Damla sangat ketakutan dengan hal itu. Suara ketukan pintu terdengar keras hingga sosok penampakan mengerikan itu menghilang seketika. Damla membuka pintu di mana Fatma sudah berada di depan rumah. Fatma meminta Damla untuk segera pergi dari desa. Damla mendesak Fatma untuk menceritakan apa yang terjadi, namun wanita itu tak mau bicara dan terus meminta Damla untuk bergegas pergi. Faisal yang berada di rumah mendapat serangan dari sosok jin. Sementara ibu dari Faisal mendapat mimpi mengerikan di mana Faisal berbicara tentang hukuman. Hanife terbangun dan bergegas mencari anaknya. Ketika ia membuka pintu kamar, Faisal sudah meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Malam itu juga Hanife mendatangi Sedat. Ia memberitahu jika Faisal telah mati. Hanife pun mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ia mengaku telah membawa bencana ke desa mereka. Semua yang terjadi dan teror mengerikan adalah karena dirinya. Sedat menanyakan maksud dari perkataan Hanife. Wanita itu bercerita jika ia dulunya menginginkan Hasan hingga rela tidur dengannya. Hasan meyakinkan jika mereka akan menikah nanti. Hanife menjelaskan pada Sedat jika ia percaya begitu saja dengan perkataan Hasan. Tanpa diduga, Hasan ternyata menginginkan Hatice, namun Hatice lebih memilih Kemal. Akhirnya Hasan mendatangi ayahnya dan meminta untuk dinikahkan dengan Hatice. Hanife mendatangi Hasan karena pria itu berjanji akan menikahinya. Sayangnya Hasan tak peduli dan justru mencampakkan Hanife begitu saja. Kemal pun kesal dengan Hasan namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Di hari itu, Mahmud memberitahu jika pernikahan Hasan akan tetap berlangsung karena yang tua akan menjadi prioritas. Hanife pun mengaku jika ia hamil dari Hasan. Faisal tak mengetahui siapa ayah kandung yang sebenarnya karena ia menutupi rapat-rapat. Hanife yang sangat dendam pun berniat untuk membunuh Hasan. Namun ia juga tahu jika tak hanya dirinya yang ingin Hasan celaka. Kemal sudah sangat dendam dengan sang kakak. Ketika Hanife mengajak Kemal untuk bekerja sama, pria itu mengaku jika mereka tak bisa berbuat apa-apa dan meminta Hanife untuk mengikhlaskan apa yang terjadi. Hanife yang masih tak terima mengajak Kemal untuk pergi ke dukun. Dukun itu menjanjikan jika Kemal akan mendapatkan wanita yang dicintainya kembali sementara Hanife bisa membalaskan dendam. Namun semua itu harus dilakukan dengan perjanjian tumbal di mana anak pertama dari Kemal harus ditumbalkan sebelum usia menginjak 7 tahun. Jika tidak ditepati maka bencana mengerikan akan terjadi. Sosok jin tak akan melepaskan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian. Jin itu akan terus menunggu hingga keturunan dari Kemal habis. Kemal sampai ragu, namun Hanife mencoba meyakinkan. Setelah mereka melakukan perjanjian itu, Hasan mati dan Kemal mendapatkan Hatice kembali. Hanife ternyata belum puas. Setelah Hasan meninggal, Hanife juga ingin Hatice menderita. Hingga akhirnya Hatice pun menguburkan kedua anaknya.
Setelah semua itu terjadi, rasa bersalah muncul hingga akhirnya Hanife memutuskan untuk menfitnah Hatice bahwa gadis itu yang melakukan semuanya. Ia telah pergi ke dukun untuk membuat kutukan. Sedat yang mendengar hal itu merasa sangat marah. Ia mempertanyakan kenapa Hanife menipunya hingga ia mengurung adiknya bertahun-tahun. Hanife memberitahu jika akhir-akhir ini sosok itu selalu muncul di setiap malam. Ia juga telah menanyakan pada dukun di mana dukun itu mengatakan jika tumbal dari Kemal tak diterima. Kemal telah menumbalkan Salih namun kutukan itu belum berakhir juga. Fatma tiba-tiba berteriak memberitahu jika Salih bukanlah anak dari Kemal. Hatice sudah hamil dari Hasan ketika menikah dengan Kemal. Salih adalah putra dari Hasan dan bukan keturunan dari Kemal. Fatma yang selama ini bungkam akan membongkar kejahatan yang telah dilakukan suami dan juga Hanife. Ia tak takut lagi dan sudah tak mau menanggung beban yang ada. Damla yang berada di kamar kembali mendengar suara dari lantai atas. Ia naik ke sebuah pintu terbuka di mana ada penglihatan masa lalu ketika Hatice hendak melahirkan anak kedua. Ternyata bayi kedua Hatice mempunyai tanda lahir di pergelangan tangan. Mereka yang ada di sana menatap Damla dewasa yang ternyata merupakan anak dari Hatice dan Kemal. Pintu lain terbuka di mana terlihat Hanife memfitnah Hatice yang telah pergi ke dukun. Anak dari Hatice pun diambil oleh Sedat yang termakan omongan dari Hanife. Kekacauan terjadi di mana ayah Kemal menembak istrinya sendiri yang kemudian mengakhiri hidup. Damla melihat sosok Salih yang mengajaknya untuk ikut. Sementara itu, Sedat bergegas menyusulnya yang ingin membongkar semua kejahatan. Ia mengancam Fatma dan akan membunuhnya jika wanita itu membocorkan semua tindakan yang telah ia lakukan pada Hatice. Fatma masih kesal dan mengatakan jika Sedat akan mendapatkan ganjaran karena memisahkan anak dari ibunya. Sedat pun teringat ketika ia mengambil anak dari Hatice. Fatma menghentikan Sedat yang berniat mengubur anak Hatice yang masih bayi. Ia membawa anak itu pergi dan meletakkannya di depan rumah orang agar ia bisa diadopsi. Sedat yang gelap mata pun membunuh istrinya sendiri. Sosok jin kembali muncul dan kini dalam wujud Kemal. Jin itu meminta tumbal yang harus dibayarkan. Sedat harus membunuh Damla, anak dari Hatice dan Kemal. Semua itu harus dilakukan di tempat Salih meninggal. Hanife pulang ke rumah untuk melihat anaknya yang sudah mati. Namun tiba-tiba serangan makhluk gaib itu membuat Hanife meninggal seketika. Damla masih mengikuti sosok Salih yang menuju ke sebuah rumah di mana Hatice terkurung di dalamnya. Ia masuk ke dalam sana dan menunjukkan tanda lahir di tangannya. Hatice yang melihat hal tersebut tak menyangka jika selama ini anaknya masih hidup. Hatice bergegas keluar pergi ke kuburan di mana dulu bayinya dinamakan Gultan. Mengetahui jika kuburan itu kosong, Hatice memeluk anaknya yang dikira telah mati. Tiba-tiba Sedat datang dan mengalungkan tali ke leher Damla. Pria itu menyeret Damla dan menggantungnya. Hatice berusaha menghalangi namun Sedat menyerang adiknya sendiri. Ia tak segan membunuh Damla dan membiarkannya begitu saja. Hatice yang tak terima menyerang Sedat dengan benda tajam dan menusuk tubuhnya. Ia menangis sedih mengetahui anaknya kali ini benar-benar meninggal dibunuh oleh kakaknya sendiri. Hatice menggendong Damla pergi dari desa di mana semua penduduk yang menjadi tumbal muncul. Dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketare.